Seharusnya pernikahan menjadi tempat berlindung paling aman. Tapi bagiku, justru menjadi awal dari mimpi buruk yang nyaris merenggut nyawa. Aku Ayla, wanita yang pernah mencintai dengan sepenuh hati, dan hampir mati karenanya. Ini bukan kisah cinta. Ini kisah bertahan hidup dari luka yang disembunyikan di balik senyum. Selamat datang di Santi Story. Channel ini menyajikan cerita yang penuh makna, haru, dan pelajaran hidup. Setiap cerita yang kami angkat berasal dari pengalaman nyata, dikemas dalam narasi yang menyentuh hati. Sebelum masuk ke ceritanya, sahabat jangan lupa absen dulu ya. Sahabat dari mana saja. Untuk kamu yang belum subscriber jangan lupa subscriber. Yang sudah subscriber semoga rezekinya mengalir. Yuk kita dengar ceritanya. Hujan rintik turun sore itu ketika Ayla duduk di teras rumahnya yang sepi. Sambil memeluk secangkir teh hangat, pikirannya melayang pada kenangan masa lalu. Saat hidupnya terasa lengkap karena cinta, sebelum akhirnya berubah menjadi luka yang tak pernah ia bayangkan. Ayla adalah perempuan kuat. Sejak remaja, ia tumbuh di bawah asuhan sang ibu, seorang wanita tangguh yang membesarkannya sambil menjalankan usaha toko bahan bangunan yang kini berkembang pesat. Setelah sang ibu meninggal dunia, Ayla meneruskan bisnis keluarga dan mengembangkannya menjadi 4 cabang besar di kotanya. Dalam usia 30 tahun, Ayla sudah mapan, cerdas, dan dicintai banyak orang karena sikapnya yang rendah hati dan tulus membantu. Namun, di balik semua pencapaiannya, Ayla menyimpan satu ruang kosong dalam hatinya. Ia ingin mencintai dan dicintai. Keinginannya sederhana, seseorang yang tak melihatnya karena uang atau warisan, tapi mencintai dirinya karena apa adanya. Pertemuan itu terjadi di sebuah acara komunitas sosial. Ayla sedang membagikan sembako untuk warga kurang mampu ketika seorang pria tinggi, sederhana, dan bersuara lembut datang memperkenalkan diri. Namanya Randi. Ia mengaku sebagai sukarelawan baru yang ingin membantu. Sopan, penuh senyum, dan menyapa semua orang dengan tulus. Sikap Randi membuat Ayla langsung merasa nyaman. Hari-hari berikutnya, Randi mulai sering muncul. Ia tidak pernah meminta, hanya membantu. Membawakan kardus berat, merapikan tumpukan barang, menemani Ayla makan siang sambil bercerita tentang masa kecilnya yang sederhana. Randi mengaku hidup pas-pasan. Ayahnya meninggal sejak ia SMP, ibunya tinggal di desa. Tapi ia ingin bekerja keras, ingin punya hidup yang lebih baik. Ayla tersentuh. Ia melihat ketulusan dalam sorot mata Randi, dan entah bagaimana, ia merasa aman di dekat pria itu. Cinta pun tumbuh perlahan. Mereka mulai dekat. Randi tidak pernah menuntut. Bahkan saat Ayla menawarkan bantuan keuangan untuk pekerjaan Randi yang belum tetap, pria itu menolak dengan sopan. Aku tidak mau kamu lihat aku sebagai beban. Aku ingin jadi lelaki yang bisa melindungi kamu, bukan sebaliknya, katanya malam itu, ketika mereka duduk berdua di taman setelah membagikan nasi bungkus untuk tunawisma. Keluarga Ayla sempat curiga. Adiknya, Arman, terang-terangan berkata, "Kak, kamu yakin sama dia? Kamu itu perempuan sukses. Kamu pikir semua cowok datang bukan karena itu?" Tapi Ayla selalu menepis. Ia percaya, tidak semua lelaki buruk. Randi bukan tipe yang silau dengan harta. Setidaknya begitu pikirnya. Pernikahan mereka digelar secara sederhana. Hanya keluarga dekat dan beberapa sahabat. Randi terlihat gugup di pelaminan, namun senyumnya tak pernah lepas dari wajahnya. Ayla benar-benar merasa telah menemukan rumahnya dalam diri Randi. Ia yakin, setelah bertahun-tahun sendiri, inilah waktunya untuk bahagia. Awal pernikahan mereka manis. Randi rajin bangun pagi, memasak sarapan untuk Ayla, menyambut kepulangan istrinya dari kantor dengan teh hangat dan pelukan. Ayla semakin yakin bahwa inilah takdir yang selama ini ia tunggu. Namun, setelah 3 bulan, pelan-pelan Randi berubah. Mulanya kecil, hampir tak terasa. Ia mulai melarang Ayla pulang terlalu malam meski karena pekerjaan. "Aku khawatir, nanti kamu kecelakaan. Aku suami kamu, aku berhak tahu kamu di mana setiap detik," katanya dengan nada lembut tapi tegas. Kemudian Randi mulai mengatur pakaian Ayla. "Kamu cantik, tapi jangan terlalu terbuka. Aku nggak nyaman dilihat banyak mata." Lalu Ayla disuruh berhenti bertemu teman lamanya, bahkan sahabat perempuan yang sudah seperti saudara sendiri. "Teman-teman kamu itu nggak semua baik.
Ada yang cuma manfaatin kamu. Lagian, sekarang kamu kan udah istri orang. Udah beda. Ucap Randi sambil menatap mata Ayla dengan nada seolah semua itu demi kebaikannya. Ayla sempat mempertanyakan semua itu, tapi Randi selalu punya cara membungkus kontrolnya dalam kata cinta dan perhatian. Ia bilang ia cemburu karena ia mencintai Ayla terlalu dalam. Ia takut kehilangan. Dan Ayla, yang belum pernah merasakan dicintai dengan intensitas sebesar itu, mulai percaya. Ia meyakinkan dirinya bahwa ini semua hanya bentuk sayang yang berlebihan. Bahwa semua akan baik-baik saja. Satu hal yang Ayla sadari tapi terlalu takut untuk akui. Ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Perlahan tapi pasti, ia tak lagi punya ruang pribadi. Semua geraknya diawasi. Bahkan password handphonenya diubah oleh Randi, demi keamanan rumah tangga. Tapi karena Ayla belum pernah menghadapi cinta seperti ini, ia menenangkan diri. Mungkin beginilah cinta setelah menikah, saling menjaga, saling mengatur. Yang Ayla tidak tahu, cinta yang dibalut kontrol adalah racun yang perlahan mematikan. Dan dalam diam, Randi menunggu waktu yang tepat untuk menyingkirkannya dari hidup. Pagi itu Ayla duduk di meja makan, memandangi piring sarapan yang tak sempat disentuh. Tangannya menggenggam cangkir kopi yang sudah dingin. Matanya kosong, pikirannya jauh, terseret ke masa beberapa bulan sebelumnya, saat semuanya masih terasa manis dan penuh harapan. Kini, ia mulai merasa rumahnya bukan lagi tempat untuk pulang, melainkan sangkar sunyi yang perlahan mengikis dirinya. Randi sudah tidak sama seperti dulu. Senyum hangatnya kini sering berubah menjadi bentakan, dan pelukannya yang dulu penuh ketulusan kini terasa seperti penjara. Semuanya bermula saat Randi mulai terlibat dalam urusan bisnis keluarga Ayla. Awalnya hanya iseng. Randi menawarkan diri membantu Ayla mengurus laporan keuangan cabang baru yang baru dibuka. Biar kamu gak terlalu capek, sayang. Aku juga bisa bantu sedikit-sedikit, katanya suatu malam sambil mengusap bahu Ayla yang kelelahan. Ayla terharu. Ia mengira Randi benar-benar ingin meringankan beban. Tanpa berpikir panjang, ia memberi akses Randi ke email perusahaan dan beberapa data keuangan. Namun, Randi mulai kelewatan. Ia ikut rapat internal, memberi arahan pada karyawan, bahkan menegur manajer cabang tanpa seizin Ayla. Aku suami kamu, Ayla. Ini juga jadi tanggung jawabku. Kamu gak bisa terus ngatur semuanya sendiri. Nanti kamu sakit, ucapnya dengan nada tinggi saat Ayla menegur sikapnya yang terlalu mencampuri urusan kerja. Ayla mulai merasa tidak nyaman, tapi tetap menahan diri. Ia tak ingin rumah tangganya retak hanya karena persoalan peran. Ia berpikir, mungkin Randi hanya sedang belajar menyesuaikan diri. Sampai suatu hari, Randi datang membawa brosur mobil sport berwarna merah menyala. Aku pikir, sebagai pemilik usaha, kita harus tampil meyakinkan dong. Sayang, mobil kamu itu terlalu biasa. Aku mau ganti, sekalian atas nama perusahaan. Ayla menatap Randi lama. Mobilku masih bagus, Ran. Dan aku rasa kita belum perlu mobil baru sekarang. Banyak karyawan yang masih gajinya belum naik. Randi tersenyum sinis. Itu masalahnya. Kamu terlalu mikirin orang lain. Kamu sukses, tapi kamu hidup seperti orang biasa. Aku gak bisa terus naik mobil murahan ke kantor. Orang-orang mulai ngomongin. Itu kali pertama Ayla merasa dicemooh oleh orang yang ia cintai karena sikap sederhananya. Hatinya perih, tapi ia diam. Seminggu kemudian, mobil mewah itu parkir di garasi rumah mereka, dibeli atas nama perusahaan, atas persetujuan Randi yang memaksa Ayla menandatangani dokumen pengeluaran. Tak berhenti di situ. Randi mulai minta gadget terbaru, jam tangan mahal, bahkan koleksi sneakers edisi terbatas. Ia bilang itu bagian dari penampilan sebagai suami bos. Ayla merasa semua permintaan itu berlebihan, tapi setiap kali ia mencoba membatasi, Randi akan menyindir. Kamu gak percaya sama aku, ya? Aku ini suami kamu atau cuma numpang nama? Lambat laun, Ayla mulai kehilangan hak atas uangnya sendiri. Rekening bersama yang awalnya hanya untuk keperluan rumah tangga, mulai dikeruk Randi untuk keperluan pribadinya. Bahkan beberapa kali ia diam-diam mentransfer uang ke rekening yang tak dikenal. Ketika Ayla tanyakan, Randi hanya menjawab, itu buat investasi. Nanti juga untungnya buat kita.
Kepercayaan Ayla mulai runtuh, tapi hatinya tetap memberontak untuk bertahan. Ia ingin percaya bahwa semua ini hanya fase. Bahwa Randi masih pria yang sama seperti dulu, yang menyeduh teh hangat untuknya di malam lembur, yang mengusap rambutnya saat ia tertidur kelelahan di sofa. Namun yang tak kalah menyakitkan adalah ketika Randi mulai memutus satu persatu ikatan Ayla dengan dunia luar. Awalnya halus, seperti racun yang tak berasa. Ia bilang, "Kalau bisa, kamu jangan sering-sering keluar malam. Teman-temanmu itu suka gosip, bikin capek mental." Lalu ia mulai menuntut agar Ayla tak lagi mengunjungi adiknya, Arman, karena Arman terlalu ikut campur urusan rumah tangga kita. Bahkan saat Ayla hendak menghadiri reuni kecil bersama teman SMA-nya, Randi mendadak pura-pura sakit. Ia menatap Ayla dengan wajah lesu, tangannya menggenggam lengan Ayla erat. "Kalau kamu pergi, aku sendirian dong. Kamu lebih pilih teman lama daripada suamimu sendiri." Ayla merasa bersalah. Ia tak jadi pergi. Begitu terus, berulang kali. Hingga tanpa sadar, Ayla kehilangan hampir semua orang di sekitarnya. Ponselnya jarang berbunyi. Teman-temannya sudah enggan menghubungi karena selalu dibalas dingin. Keluarganya pun mulai menjauh karena Ayla sendiri yang menciptakan jarak, dipaksa oleh keadaan yang tidak ia kuasai. Suatu malam, saat Ayla duduk di ruang tamu sendirian, handphonenya bergetar. Sebuah pesan masuk dari sahabatnya, "Dita. Aye, maaf aku ganggu. Aku cuma mau bilang satu hal. Kamu pasti lebih tahu hatimu sendiri. Tapi hati-hati ya sama Randi. Ada yang gak beres." Pesan itu singkat, tapi menghantam hati Ayla seperti palu. Ia membaca ulang berkali-kali, namun tak membalas. Tangannya gemetar. Matanya berkaca-kaca. Ia ingin percaya Dita salah. Ia ingin percaya bahwa suaminya bukan pria seperti itu. Tapi jauh di dalam hatinya, Ayla mulai merasakan ketakutan yang tak bisa ia tolak. Ada sesuatu yang salah. Dan ia tahu, kebenaran itu sebentar lagi akan terkuak. Sore itu langit mendung. Angin berhembus perlahan, membuat tirai ruang tamu bergoyang pelan. Ayla baru saja selesai menyiram tanaman di halaman belakang saat suara Randi memanggil dari dalam rumah dengan nada mendesak. "Ayla, sini sebentar. Aku mau ngomong." Ayla mengusap tangannya dengan handuk kecil dan masuk ke dalam. Randi duduk di meja makan dengan beberapa lembar kertas di hadapannya. Wajahnya serius, nyaris tak berkedip. Begitu Ayla duduk di seberangnya, Randi langsung menyodorkan surat-surat itu. "Ini proposal pembelian dari pengembang tanah di Karangjati. Mereka mau beli tanah yang kamu warisi dari almarhumah ibumu. Harganya tinggi banget. Kita bisa pakai uangnya buat buka bisnis baru, atau beli rumah lebih besar." Ayla mengambil dokumen itu perlahan. Matanya menelusuri angka-angka dan logo pengembang yang ia kenal. Tawaran itu memang menggiurkan. Tapi ketika membaca alamat yang dimaksud, dadanya langsung terasa sesak. Itu tanah yang dulu diwariskan ibunya dengan pesan yang tak pernah bisa ia lupakan. "Jangan pernah jual tanah ini, Ayla. Kalau kamu sedang terpuruk, duduklah di bawah pohon mangga di sana. Di situ ibu ingin kamu ingat rumah ini selalu jadi tempat pulang." Ayla menatap Randi dengan lembut tapi tegas. "Aku nggak bisa, Ran. Tanah itu satu-satunya peninggalan ibu yang belum tersentuh. Aku janji gak akan pernah jual." Randi terdiam beberapa detik. Sorot matanya berubah. "Ayla, kamu tahu kan bisnis sekarang butuh likuiditas cepat? Ini kesempatan emas. Tanah itu cuma nganggur. Gak ada gunanya kecuali buat jadi tempat kenangan." "Justru karena itu, Ran," jawab Ayla pelan. "Itu bukan cuma tanah. Itu bagian dari ibu. Aku gak bisa tukar kenangan dengan uang." Seketika meja makan yang tadi tenang berubah menjadi medan ketegangan. Randi berdiri dengan kasar, mendorong kursinya hingga hampir roboh. Ia menatap Ayla dengan mata yang asing, mata yang belum pernah ditunjukkan selama ini. "Selalu kenangan. Kenangan. Kamu terlalu sentimental, Ayla. Hidup ini butuh logika, bukan air mata." Ayla berdiri juga, mencoba menjaga nada suaranya tetap tenang. "Aku sudah putuskan. Kita bisa cari jalan lain. Aku bisa cairkan deposito atau jual saham usahaku sebagian. Tapi tanah itu,
Jangan. Randi menggeram pelan, lalu tanpa peringatan, ia membanting piring di atas meja. Suara pecahan keramik membahana, membuat Ayla mematung. Dadanya berdegup kencang. Matanya menatap pecahan di lantai dengan napas memburu. Lalu, semuanya terjadi begitu cepat. Tamparan itu datang tiba-tiba. Membelah pipi kiri Ayla dengan panas yang menyengat. Suara kerasnya menggema di dalam kepala Ayla lebih lama dari yang ia bayangkan. Ia tidak menangis. Tidak berteriak. Hanya diam. Menatap wajah Randi yang saat itu tampak sedikit terkejut dengan apa yang baru saja ia lakukan, tapi tidak menyesal. Maaf, kamu bikin aku emosi. Randi akhirnya berkata. Kamu selalu keras kepala. Kamu gak ngerti perasaan aku. Ayla tidak menjawab. Ia hanya melangkah pelan ke kamarnya, menutup pintu, dan menguncinya. Di dalam sana, ia berdiri di depan cermin. Pipi kirinya memerah, bibirnya bergetar. Tangis itu akhirnya pecah. Tanpa suara. Tanpa drama. Hanya air mata yang terus mengalir seiring tubuhnya perlahan merosot ke lantai. Malam itu ia tidur tanpa makan malam. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, Ayla merasa rumah itu benar-benar dingin. Bukan karena hujan yang turun sepanjang malam, tapi karena luka yang baru saja tertanam. Luka pertama dari tangan seseorang yang ia kira akan melindunginya. Keesokan paginya, Randi datang ke kamar membawa sekeranjang bunga dan sarapan di nampan. Ia tersenyum, memeluk Ayla dari belakang. Maafin aku ya, aku hilaf. Aku gak tahu kenapa aku bisa kayak gitu. Aku stres. Ayla, aku cuma pengen jadi suami yang sukses. Aku pengen kita besar bareng. Ayla hanya diam. Hatinya masih remuk, tapi bibirnya tak mampu membalas dengan amarah. Ia menerima bunga itu, menyentuh kelopaknya sejenak, lalu meletakkannya di meja kecil dekat jendela. Ia tidak tahu harus berkata apa. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu sesuatu dalam pernikahan ini sudah berubah. Dan mungkin, tak akan pernah kembali seperti semula. Sudah lebih dari 2 minggu Ayla merasakan tubuhnya tidak seperti biasa. Setiap pagi ia terbangun dengan kepala berat, tenggorokan kering, dan mual yang tak kunjung reda. Awalnya ia mengira hanya kelelahan karena pekerjaan. Tapi rasa lemas itu semakin menjadi. Tangannya sering gemetar, tubuhnya menggigil saat malam, dan nafsu makannya menurun drastis. Beberapa kali ia pingsan mendadak, bahkan saat sedang rapat di kantor. Dokter mengatakan tak ada masalah serius. Hasil cek darah normal. Tidak ada gejala infeksi atau penyakit dalam. Mungkin kamu stres atau kecapean. Coba istirahat total, hindari tekanan pikiran, ujar dokter dengan senyum simpati. Tapi Ayla tahu, ada sesuatu yang lebih dari sekadar stres. Yang aneh, gejala itu selalu muncul setelah ia minum susu yang Randi siapkan setiap malam sebelum tidur. Sejak mereka menikah, Randi punya kebiasaan yang awalnya Ayla anggap manis, menyeduhkan segelas susu hangat dan membawakannya ke kamar. Supaya kamu tidur lebih nyenyak, katanya dengan senyum. Ayla tidak pernah curiga. Setiap kali ia mulai batuk atau muntah, Randi akan memeluknya, menepuk-nepuk punggungnya dengan lembut, lalu membaringkannya kembali di tempat tidur. Tidur saja, sayang. Besok pasti sudah enakan, bisiknya di telinga Ayla. Suara tenangnya seolah menghapus kekhawatiran yang mulai tumbuh. Tapi satu orang di rumah itu memperhatikan sesuatu yang janggal. Namanya Mbak Tinah. Ia sudah ikut keluarga Ayla sejak Ayla kuliah. Sifatnya pendiam, tapi teliti. Diam-diam, Tinah mencatat perubahan itu. Ia tahu Ayla jarang sakit. Tapi sejak beberapa bulan terakhir, wajah Ayla pucat dan berat badannya turun drastis. Tinah juga memperhatikan. Setiap malam saat ia hendak membereskan dapur, Randi sudah berdiri di sana, mencampur susu Ayla sendiri. Tidak membiarkannya disentuh oleh siapapun. Bahkan Tinah. Suatu malam, Tinah mengendap-endap ke dapur setelah semua lampu rumah padam. Ia melihat Randi berdiri membelakangi kompor. Tangannya menuangkan sesuatu dari botol kecil ke dalam gelas susu. Botol bening kecil berlabel samar. Randi lalu mengaduk pelan dan membawanya ke kamar. Tinah menahan napas, berdiri di balik dinding sambil menahan tubuhnya agar tidak gemetar. Matanya memicing. Mencoba mengingat warna cairan yang dituangkan Randi. Keesokan harinya,
Ayla kembali muntah hebat di kamar mandi. Pagi itu wajahnya sangat pucat, matanya sayu. Randi tampak gelisah, tapi tidak ikut mengantar ke rumah sakit. Ia hanya berkata, "Nanti kamu kabari aja hasilnya ya. Aku ada urusan meeting sama rekan." Saat Ayla keluar kamar, Tinah menghampirinya pelan. "Mbak Ayla, maaf, saya boleh nanya sesuatu nggak?" Ayla yang sedang memegangi perutnya, menoleh lemah. "Iya, Mbak Tinah. Kenapa?" Tinah ragu-ragu. Matanya menatap lantai. "Mbak, saya tahu saya ini cuma pembantu, tapi saya khawatir sama kesehatan Mbak. Saya cuma mau bilang, kalau bisa, Mbak jangan dulu minum susu dari Mas Randi." Ayla mengerutkan kening. "Maksudnya?" "Saya gak tahu pasti, Mbak. Tapi semalam saya lihat Mas Randi menuang sesuatu ke dalam susu Mbak. Botolnya kecil, bening, bukan susu biasa, saya yakin. Saya gak nuduh, Mbak, tapi sejak Mbak minum itu tiap malam, Mbak jadi sakit-sakitan terus." Ayla terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Ia ingin menyangkal, ingin bilang bahwa suaminya tidak mungkin melakukan hal yang mencurigakan. Tapi perkataan Tinah sejalan dengan rasa was-was yang sejak lama bersarang di benaknya. Malam itu, Ayla pura-pura tidur lebih awal. Ia biarkan lampu kamar mati, tapi tubuhnya waspada di balik selimut. Beberapa menit kemudian, Randi masuk membawa gelas susu di tangan. Ia duduk di pinggir ranjang, mengelus rambut Ayla. "Ini susunya, sayang. Biar kamu cepat tidur." Ayla tetap diam, mengatur napas agar terdengar teratur. Randi menyelipkan gelas di meja kecil, lalu keluar kamar. Begitu suara langkahnya menjauh, Ayla duduk dan mengambil gelas itu. Ia mencium baunya. Sekilas memang seperti susu biasa, tapi ada aroma pahit samar yang menusuk. Ia menatap cairan putih itu lama, sebelum akhirnya mengendap ke dapur, menyimpannya di botol kaca kecil untuk diuji nanti diam-diam. Ketika kembali ke kamar, Ayla duduk dalam gelap. Matanya kosong, tapi pikirannya berisik. Ada rasa takut, marah, dan kecewa bergulung dalam dadanya. Ia memikirkan semua hal yang pernah ia berikan untuk Randi, cinta, kepercayaan, harta, dan bahkan harga dirinya yang terus ia korbankan demi menjaga rumah tangga yang kini terasa seperti kuburan. Dan di tengah keheningan itu, Ayla mulai merasakan bahwa sakit yang selama ini ia tahan, bukan sekadar karena cinta yang berubah, tapi karena seseorang yang mencintainya, mungkin sedang berusaha membunuhnya perlahan. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Ayla duduk di ruang makan, mengenakan sweater tebal meski matahari sudah tinggi. Di tangannya, secangkir teh yang tak kunjung ia minum. Tubuhnya masih terasa lemah, namun kali ini bukan hanya karena fisik. Ada yang jauh lebih berat dari itu, curiga. Sejak pembicaraannya dengan Tinah malam sebelumnya, Ayla tak bisa tidur nyenyak. Wajah Randi terus melintas di kepalanya, bersama rasa takut yang mulai tumbuh, menyesaki dada. Cinta yang dulu menenangkan, kini terasa seperti ancaman. Tapi tanpa bukti, semua hanya dugaan. Ayla tahu ia tak boleh gegabah. Ia butuh jawaban. Hari itu Randi keluar lebih awal dari biasanya. Katanya ada urusan mendadak di luar kota bersama klien penting. Ayla hanya mengangguk. Tak ada pelukan perpisahan seperti biasanya. Tak ada kecupan di dahi. Hati Ayla mengeras. Setelah pintu tertutup dan suara mobil Randi menghilang, ia memanggil Tinah. "Mbak, tolong bantu saya cari sesuatu. Apa saja yang mencurigakan di rumah ini. Di kamar, di dapur, di mana saja. Kalau Mbak nemu yang aneh, langsung bawa ke saya, ya." Tinah tak banyak tanya. Wajahnya tegang tapi patuh. Mereka berpencar dalam diam. Ayla ke kamar tidur utama, membuka lemari, laci, bahkan kotak penyimpanan di bawah ranjang. Tangannya gemetar, tapi matanya tajam, menyisir setiap sudut. Dari dapur, Tinah tiba-tiba memanggil dengan suara kecil, nyaris berbisik, "Mbak, sini." Ayla bergegas. Tinah berdiri di depan lemari kecil di bawah wastafel, tangannya memegang dua benda, bungkus racun tikus merek asing, dan selembar kertas kecil yang tampak seperti resep obat. Ayla mengambil kertas itu dan membaca perlahan. Di situ tertulis nama zat kimia yang asing baginya, lengkap dengan dosis,
catatan waktu penggunaan, dan tulisan tangan Randi di pojoknya. Dicampur sedikit saja. Tidak terasa. Efek bertahap. Tangan Ayla bergetar hebat. Pandangannya kabur karena air mata yang menggenang. Astaga, dia benar-benar. Suaranya tercekat. Ia memeluk kertas itu seperti sedang memegang bukti pengkhianatan paling kejam dalam hidupnya. Namun hatinya belum puas. Ia kembali ke kamar, mengambil handphone Randi yang tersimpan di laci sebelah ranjang. Beberapa kali percobaan membuka pola gagal, tapi Ayla tahu kebiasaan Randi, selalu pakai tanggal ulang tahun ibunya untuk semua sandi. Saat pola berhasil dibuka, layar terbuka begitu saja, dan Ayla menyesal melihat apa yang ada di dalamnya. Pesan WhatsApp paling atas dari seorang perempuan bernama "Sayangku" tanda ciuman, langsung menarik perhatiannya. "Sayangku, sabar ya, dia pasti cepat mati kok. Racunnya lambat tapi pasti. Aku udah gak sabar kita tinggal di rumah itu bareng. Semua atas nama kamu kan nanti? Randi." "Iya, semua akan selesai dalam beberapa minggu." Dia makin kurus. Dokternya juga gak ngerti sakitnya apa. Lolos. "Sayangku, kamu hebat, Beb. Setelah itu kita bisa honeymoon di luar negeri, kan?" "Randi, tentu. Uangnya semua aku kelola nanti. Kamu gak perlu kerja seumur hidup." Ayla tak sanggup melanjutkan. Jari-jarinya lemas. Ia terduduk di lantai, tubuhnya terguncang dalam diam. Tidak hanya tubuhnya yang telah dihancurkan pelan-pelan, tapi juga kepercayaannya, hatinya, hidupnya. Pria yang ia nikahi dengan sepenuh cinta, yang ia bela mati-matian dari tudingan orang-orang, ternyata sedang merencanakan kematiannya. Bukan hanya perselingkuhan. Ini pengkhianatan yang nyaris tak bisa dimaafkan oleh manusia manapun. Tina datang dan duduk di sampingnya, memegang pundak Ayla dengan penuh iba. "Saya minta maaf, Mbak. Saya juga gak tahu Mas Randi sejahat itu." Ayla menggeleng. "Bukan salah kamu. Ini salahku. Aku yang terlalu cinta sampai gak lihat tanda-tandanya." Air matanya mengalir pelan. Tapi di balik luka yang meradang, mulai tumbuh sesuatu yang tak bisa dibendung. Kekuatan. Ayla tahu ia tidak bisa tinggal diam. Ini bukan hanya soal hatinya yang hancur, tapi soal nyawanya yang dipertaruhkan. Ia memandang keluar jendela, ke arah langit yang mulai mendung. "Aku gak akan biarkan dia menang," bisiknya pelan, nyaris tak terdengar. "Karena cinta bisa sembuh, tapi kematian tidak." Malam itu Ayla berdiri di depan cermin, menatap pantulan dirinya yang semakin pucat, dengan lingkaran hitam menggelap di bawah mata. Bukan hanya karena racun yang perlahan melumpuhkan tubuhnya, tapi juga karena beban rencana yang sebentar lagi akan ia jalankan. Dadanya sesak. Ia tak pernah membayangkan bahwa untuk membuktikan kebenaran, ia harus berpura-pura mati. Segalanya dimulai 3 hari sebelumnya, setelah ia menyimpan hasil rekaman percakapan dan tangkapan layar chat Randi dengan selingkuhannya. Ditemani Tina, Ayla mengunjungi seorang teman lama yang kini menjadi dokter di sebuah rumah sakit swasta. Namanya Dr. Nisa, sahabat Ayla semasa SMA. Begitu melihat kondisi Ayla dan mendengar ceritanya, Nisa langsung menutup ruang praktiknya sore itu dan membawa Ayla ke ruangan tertutup. "Ayla, kamu gak bisa terus kayak gini. Racun lambat itu bisa merusak organ permanen. Kita harus cepat ambil tindakan." "Aku tahu," jawab Ayla lirih. "Aku sudah terlalu banyak kehilangan. Tapi kalau aku lapor polisi sekarang, Randi bisa mengelak. Dia licik. Aku butuh dia tertangkap saat dia pikir aku sudah mati. Aku ingin dia melihat kematianku dan tahu bahwa semua kesalahannya tidak akan pernah dia lupakan." Nisa menatap Ayla lekat-lekat. "Kamu yakin mau pura-pura mati? Ini bukan sinetron, Aye. Ini bisa kacau. Kalau aku mati betulan, semuanya sia-sia. Tapi kalau dia percaya aku sudah mati, dia pasti lengah. Dan aku akan bangkit dari kematian untuk menjebaknya." Hari itu, Nisa menghubungi seorang penyidik kepolisian bernama Pak Arifin, yang ternyata juga pernah membantu dalam kasus KDRT berat. Setelah melihat bukti-bukti yang Ayla berikan, termasuk hasil laboratorium susu yang terbukti mengandung racun dosis rendah, Pak Arifin menyusun rencana bersama pihak rumah sakit. Mereka akan membuat skenario bahwa Ayla mengalami keracunan parah, masuk ICU, lalu koma.
Berita itu akan disebarkan secara terbatas, cukup untuk sampai ke telinga Randi. Semua berlangsung dalam hitungan hari. Malam eksekusi tiba. Ayla kembali menerima segelas susu dari Randi seperti biasa, lalu menunggu hingga pria itu keluar dari kamar. Ia tidak benar-benar meminumnya. Susu itu diganti lebih dulu dengan cairan serupa yang aman namun tetap akan menunjukkan gejala lemas ketika dibawa ke rumah sakit. Tak lama setelah pura-pura meneguknya, Ayla menjatuhkan dirinya di lantai, membuat suara benturan keras. Tina, yang sudah diberi kode, segera berteriak dan menelepon ambulans yang sebenarnya sudah disiapkan oleh pihak rumah sakit. Randi datang tergopoh-gopoh dari ruang tamu. Wajahnya pucat saat melihat tubuh Ayla tergolek diam di lantai. Ayla! Ayla A! Teriaknya, mengguncang tubuh istrinya yang pura-pura tak sadar. Ambulans datang dengan suara sirine memecah malam. Ayla dibawa dalam kondisi seolah tak sadarkan diri. Randi ikut dalam mobil, duduk dengan ekspresi campur aduk. Tapi sepanjang perjalanan, bukan air mata yang jatuh dari matanya, melainkan sorot mata yang penuh perhitungan. Ia memegang ponselnya erat, mengirim pesan, menghapus sesuatu, menelepon seseorang diam-diam. Beberapa jam setelah sampai di rumah sakit, berita mulai beredar secara terbatas. Ayla kritis. Dirawat di ICU. Tak sadarkan diri. Kemungkinan besar tidak bisa diselamatkan. Randi datang 2 kali ke rumah sakit dalam 2 hari itu. Duduk di bangku tunggu, wajahnya dibuat semuram mungkin. Ia bahkan membawa bunga dan berdiri di depan kaca ruang ICU, menatap tubuh Ayla yang diinfus dengan alat bantu pernapasan. Tak ada satupun yang tahu bahwa Randi sedang memainkan perannya. Yang tak ia tahu, ada kamera pengawas khusus yang merekam semua gerak-geriknya. Dan lebih dari itu, Ayla sebenarnya dalam kondisi sadar penuh, hanya dibuat tampak tak sadarkan diri melalui perangkat medis yang disesuaikan oleh dokter dan tim rumah sakit. Randi semakin lengah. Dalam waktu singkat, ia mulai mendatangi notaris, berusaha mengurus dokumen warisan. Ia menyodorkan surat nikah, salinan rekening bersama, bahkan akta rumah atas nama Ayla yang ia bawa dengan tergesa-gesa. Puncaknya, pada hari ketiga, Randi kembali datang ke rumah sakit. Kali ini dengan jas rapi dan raut wajah duka. Ia bilang pada suster jaga bahwa ia ingin melihat jenazah Ayla sebelum dibawa pulang untuk dimakamkan. Di ruang sepi itulah Randi berdiri, di depan tubuh Ayla yang dibaringkan di ranjang, wajahnya tertutup kain putih. Di sampingnya, seorang suster pura-pura sibuk mencatat sesuatu, padahal diam-diam sedang merekam dengan kamera tersembunyi. Randi mendekat. Ia menyentuh tangan Ayla yang dingin. "Maafkan aku, Ayla. Kamu memang terlalu keras kepala," bisiknya dengan suara rendah. "Tapi kamu gak rugi, kok. Aku akan teruskan hidup ini dengan baik. Aku akan jaga rumah ini dengan wanita yang lebih patuh." Langkah kaki menggema di lorong. Pintu mendadak terbuka. Beberapa petugas kepolisian masuk dengan wajah tegas. "Saudara Randi, Anda kami tangkap atas dugaan percobaan pembunuhan berencana. Semua bukti dan pengakuan Anda telah kami rekam." Randi terpaku. Wajahnya membeku. Apa? Apa maksudnya ini? Saat itu juga, kain putih yang menutupi wajah Ayla disingkap perlahan. Mata Ayla terbuka, menatapnya dengan dingin. Tanpa satu kata pun, hanya sorot mata yang penuh luka dan kemenangan. Randi limbung. Lututnya lemas. Ia dijemput paksa, diborgol, dibawa keluar ruangan dengan tatapan panik yang tak lagi bisa disembunyikan. Ayla tidak menangis. Ia hanya duduk perlahan, memeluk dirinya sendiri, menggigil di balik tubuh yang masih lemas. Tapi di dadanya, ada satu rasa yang tak bisa dibohongi. Bukan kebahagiaan, bukan lega. Tapi kehancuran yang akhirnya punya bentuk nyata. Dan dari kehancuran itulah ia tahu, ia tak akan pernah sama lagi. Ruang sidang hari itu terasa lebih panas dari biasanya, meski pendingin ruangan menyala penuh. Sorotan kamera dari beberapa media televisi dan online ikut menambah tekanan suasana. Kasus Ayla dan Randi telah menarik perhatian publik sejak bocoran rekaman CCTV tersebar di media sosial. Rekaman saat Randi membisiki tubuh jenazah Ayla dengan kalimat yang membuat bulu kuduk merinding. Ayla duduk di kursi saksi, wajahnya pucat namun tegar. Setiap detik terasa seperti bertahun-tahun baginya. Di seberang ruangan,
Randi berdiri di balik jeruji kaca dengan pakaian tahanan berwarna oranye. Wajahnya masih terlihat angkuh. Di balik sorot matanya yang tenang, masih ada kepercayaan bahwa semuanya akan mudah dibantah. Hakim membuka persidangan dengan suara tenang namun tegas. Jaksa mulai membacakan dakwaan, percobaan pembunuhan berencana, kekerasan dalam rumah tangga, serta pemalsuan data dan percobaan penggelapan harta pasangan. Suasana mendadak mencekam saat jaksa menampilkan rekaman CCTV dari rumah sakit. Di layar besar, tampak Randi berdiri di samping tubuh Ayla yang tampak seperti jenazah, lalu membisiki sesuatu. Rekaman audio diperjelas, dan kalimatnya menggema di ruangan sidang. "Maafkan aku, Ayla. Kamu memang terlalu keras kepala. Tapi kamu gak rugi, kok. Aku akan teruskan hidup ini dengan baik. Aku akan jaga rumah ini dengan wanita yang lebih patuh." Suara riuh muncul dari pengunjung sidang. Beberapa terdengar menghela napas, ada yang menutup mulut karena terkejut. Randi sendiri terdiam, namun detak nadinya makin terlihat jelas di lehernya. Ia tahu, rekaman itu tak bisa dibantah. Jaksa melanjutkan dengan menunjukkan tangkapan layar percakapan antara Randi dan wanita bernama Liona, wanita yang selama ini diam-diam menjadi selingkuhannya. Dalam chat itu, Randi menulis, "Begitu Ayla mati, kita bisa langsung urus rumah dan sahamnya. Kamu yang akan duduk di sebelahku nanti. Sabar ya, sayang." Liona pun turut dipanggil sebagai saksi. Awalnya ia menangis, mengaku tidak tahu menahu soal rencana Randi. Tapi setelah dihadapkan dengan bukti transfer dari rekening Ayla ke rekening Randi, lalu diteruskan ke rekening Liona, ia tak bisa lagi mengelak. Saya kira dia benar-benar mencintai saya," ujar Liona dengan suara bergetar. "Saya kira Ayla memang sakit-sakitan. Saya nggak tahu kalau dia sampai mau dibunuh." Ayla tak memalingkan wajah, hanya duduk diam sambil mengepalkan jemarinya yang dingin. Sakit yang ia rasakan bukan hanya dari tubuh, tapi dari penghinaan yang terus ia telan bertahun-tahun, dan kini terkuak di ruang sidang. Randi akhirnya diberi kesempatan bicara. Ia menarik napas panjang, lalu berkata dengan nada tinggi, "Ayla itu terlalu dramatis. Dia manipulatif, suka cari perhatian. Semua ini permainan dia, karena dia takut kehilangan saya. Dia pura-pura sakit, pura-pura koma. Ini semua hanya sandiwara." Ruang sidang kembali gaduh. Hakim mengetukkan palu, meminta semua diam. Lalu hakim menoleh ke arah tim forensik medis yang telah diminta memberi keterangan. Seorang dokter bersaksi dengan data laboratorium dan hasil diagnosa lengkap, zat racun jenis warfarin ditemukan dalam darah Ayla, berasal dari kandungan yang identik dengan racun tikus. Dosisnya ditingkatkan sedikit demi sedikit selama 2 minggu terakhir. "Ini bukan kondisi psikis, ini upaya pembunuhan," ujar dokter dengan nada dingin. "Dan pasien bisa saja tewas jika tidak segera mendapat penanganan." Ketika saksi terakhir selesai bersaksi, Ayla berdiri. Ia meminta izin bicara langsung di hadapan hakim. Suaranya pelan tapi tajam, dan menggema di seluruh ruang sidang. "Saya bukan wanita sempurna. Tapi saya istri yang setia. Saya mencintainya. Saya percaya padanya bahkan ketika semua orang memperingatkan saya. Tapi dia tidak hanya menghancurkan kepercayaan saya. Dia mencoba membunuh saya. Saya hidup kembali bukan karena keajaiban, tapi karena saya menolak mati untuk orang yang tidak punya hati. Jika pengadilan ini masih punya nurani, saya mohon, beri dia hukuman yang pantas. Bukan untuk saya, tapi untuk perempuan lain yang mungkin sedang berjuang di neraka yang sama." Hening. Tak ada satupun yang bicara. Bahkan Randi untuk pertama kalinya menundukkan kepala. Hari itu, hakim menunda putusan akhir untuk persidangan berikutnya. Tapi kalimat terakhir dari hakim menggema keras. "Semua bukti menunjukkan, ini bukan perselisihan rumah tangga biasa. Ini rencana pembunuhan. Dan keadilan akan ditegakkan." Media mulai menyorot Ayla sebagai simbol keberanian perempuan korban KDRT yang bangkit melawan. Foto dirinya dengan tubuh masih kurus namun mata tajam dimuat di banyak berita utama. Wawancara mulai berdatangan, tapi Ayla menolak semuanya. Ia masih belum ingin jadi publik figur. Ia hanya ingin satu hal, menyembuhkan luka-lukanya.
dan memastikan Randi merasakan dinginnya jeruji yang dulu ia rancang untuk mengubur Ayla dalam diam. Langit mendung menggantung ketika Randi berdiri di halaman kecil dalam kompleks penjara, menggenggam surat keputusan hakim yang baru diterimanya pagi itu. Tangannya gemetar saat membaca kembali kalimat demi kalimat yang tertulis tegas. Randi Wirawan dinyatakan bersalah atas percobaan pembunuhan berencana dan dijatuhi hukuman penjara selama 14 tahun. Ia tidak membaca kalimat itu untuk mencari harapan, melainkan untuk menampar dirinya sendiri dengan kenyataan. Dulu, ketika masih bebas dan penuh tipu daya, ia merasa tak terkalahkan. Tapi kini, setiap hari yang dilalui di balik jeruji besi menjadi cambuk kesadaran yang menamparnya lebih keras daripada siapapun. Hari-harinya berubah sunyi. Leona, wanita yang ia puja dan ingin dijadikan ratu setelah Ayla mati, tak pernah lagi muncul setelah kasusnya meledak. Telepon yang ia harapkan tak pernah berbunyi. Surat-surat yang ia tulis tak pernah dibalas. Bahkan keluarganya sendiri memilih diam, malu dengan pemberitaan yang mencoreng nama baik mereka. Setiap malam, Randi duduk menatap langit dari celah-celah jeruji. Tidurnya tidak lagi nyenyak. Hantu wajah Ayla kerap datang dalam mimpinya. Bukan Ayla yang lembut dan penuh cinta seperti dulu, tapi Ayla dengan tatapan kosong dan mata merah penuh luka. Kadang ia terbangun dengan keringat dingin, napas memburu, dan jantung berdebar tak beraturan. "Aku bukan monster," bisiknya sendiri, seperti membela dirinya di tengah kesunyian. Tapi hatinya tahu, itu bohong. Hingga suatu siang yang mendung, seorang sipir memberitahunya bahwa Ayla datang menjenguk. Randi tercenung. Jantungnya seperti berhenti berdetak sejenak. Ayla? Untuk apa? Bukankah wanita itu seharusnya membencinya seumur hidup? Di ruang kunjungan, Randi duduk gelisah. Tangannya berkeringat, lututnya tak henti bergerak naik turun. Saat pintu terbuka dan Ayla melangkah masuk, waktu seperti berhenti. Ayla tampak berbeda. Wajahnya lebih tirus, tapi teduh. Pakaian yang ia kenakan sederhana, tanpa riasan mencolok. Tapi ada sesuatu yang sangat mencolok dari caranya melangkah. Tenang, tegak, dan penuh harga diri. Mereka saling menatap dalam diam. Tak ada kata. Tak ada air mata. Randi membuka mulut lebih dulu. Suaranya serak, seperti sudah lama tak digunakan untuk hal yang jujur. "Aku gak nyangka kamu mau datang." Ayla hanya duduk perlahan. Ia menatap Randi dengan mata yang lembut namun tegas. Tidak ada kemarahan di sana. Tapi juga tidak ada sisa cinta. "Aku datang bukan untuk mengungkit apapun," ucapnya pelan. "Aku datang karena ini mungkin kali terakhir kita bertemu." Randi menunduk. Tak sanggup menatapnya. Aku nyesel. Ayla. Aku bodoh. Aku buta. Kamu terlalu baik buat aku. Dan aku malah bunuh semua kebaikan itu." Ayla tak menjawab segera. Ia menarik napas panjang, lalu menatap keluar jendela kecil di balik Randi. "Aku nggak butuh penyesalanmu," katanya akhirnya. "Karena penyesalanmu bukan untukku. Itu untuk dirimu sendiri. Buat waktu yang kau buang, cinta yang kau hianati, dan kehidupan yang takkan pernah kau punya lagi." Randi menggigit bibirnya, menahan tangis. "Kamu benar. Semuanya benar. Aku pikir dengan uang aku bisa bahagia. Tapi yang aku dapat cuma sepi, dan wajahmu di mimpi burukku setiap malam." Ayla berdiri, merapikan tasnya. Ia tersenyum kecil, bukan karena bahagia, tapi karena hatinya sudah tidak luka lagi. Ia telah melalui badai, dan kini ia tak ingin tinggal di reruntuhannya. "Satu hal yang ingin aku katakan," ucap Ayla lembut, suaranya bergetar tipis. "Semoga kamu punya waktu untuk merenung. Untuk benar-benar melihat ke dalam hatimu sendiri, dan belajar menjadi manusia yang lebih baik." Ia tidak menunggu jawaban. Ayla melangkah pergi, perlahan tapi pasti. Dan Randi hanya bisa mematung. Matanya basah, tubuhnya gemetar. Saat pintu ditutup kembali, Randi menunduk dalam. Tangisnya akhirnya pecah, bukan karena ia dikurung, tapi karena ia tahu, cinta sejati yang dulu ia miliki, kini telah ia kubur dengan tangannya sendiri. Dan tak ada yang bisa menghidupkannya kembali. Jakarta. Pagi itu terasa berbeda. Matahari menyelinap lembut di balik tirai jendela, menyentuh kulit Ayla yang berdiri menatap pantulan dirinya di cermin.
Rambutnya diikat sederhana, riasan tipis menghias wajahnya, dan matanya, mata yang dulu sembab karena malam panjang yang penuh tangis, kini tampak tenang, tajam, dan penuh makna. 2 tahun telah berlalu sejak malam terakhir ia nyaris kehilangan nyawanya karena racun dari orang yang ia cintai. 2 tahun penuh perjuangan, rasa sakit, terapi, malam-malam tanpa tidur, dan pertanyaan yang tak henti menghantui. Kenapa aku? Tapi pagi ini, Ayla berdiri tak lagi sebagai korban, melainkan penyintas yang bangkit dengan kepala tegak. Pagi ini, ia menjadi pembicara utama dalam seminar nasional bertajuk Perempuan Melawan Sunyi. Aula hotel penuh sesak. Kursi barisan depan dipenuhi aktivis, psikolog, hingga perempuan-perempuan yang datang dari berbagai daerah, dengan mata penuh harapan, ingin mendengar kisah dari seseorang yang pernah jatuh, remuk, tapi mampu berdiri kembali. Ayla naik ke panggung. Suara tepuk tangan membahana, tapi ia tidak tersenyum bangga. Ia memegang mic dengan tangan yang sedikit bergetar, lalu menatap ruangan itu dengan mata yang berkaca-kaca. Aku berdiri di sini bukan karena aku kuat, katanya pelan. Tapi karena aku pernah sangat lemah. Karena aku pernah percaya pada cinta yang salah. Karena aku pernah hampir mati, bukan karena penyakit, tapi karena seseorang yang ingin menghapusku demi harta yang seharusnya ia jaga bersama. Hening. Beberapa peserta mulai menunduk, sebagian menangis pelan. Ayla melanjutkan dengan suara yang tegas tapi lembut. Aku tahu rasanya duduk sendirian di kamar mandi, menangis dalam diam karena dipukul. Aku tahu rasanya pura-pura tertawa di depan orang lain, padahal di rumah aku dikekang, diracuni, diasingkan. Tapi aku juga tahu bahwa kita semua berhak hidup utuh, tidak takut, dan tidak disakiti. Setelah seminar itu, Ayla makin aktif. Ia tidak lagi bersembunyi dari dunia. Ia mendirikan yayasan bernama Pelita Perempuan, sebuah rumah singgah dan pusat advokasi hukum serta konseling gratis untuk para perempuan korban KDRT. Ia menggandeng psikolog, pengacara, bahkan mantan korban yang kini telah bangkit dan ingin ikut membantu. Setiap minggu, Ayla menyapa mereka, bukan sebagai tokoh besar, tapi sebagai teman senasib yang pernah merasa dirinya tak berharga. Ia duduk bersama perempuan yang lebam wajahnya, yang menggigil ketakutan jika mendengar bunyi pintu dibanting, atau yang membawa anak-anak mereka dalam pelukan sambil menahan isak. Ayla tidak hanya memberi mereka ruang, tapi juga harapan. Keluarganya yang dulu sempat jauh karena konflik dengan Randi, kini kembali hadir dengan penuh cinta. Ayahnya, yang dulu sering diam ketika Ayla menangis tanpa kata, kini setiap malam menelepon hanya untuk memastikan Ayla makan dan tidur cukup. Adiknya, yang dulu sempat marah karena Ayla memilih mempertahankan pernikahan toksik, kini menjadi pengelola keuangan Yayasan Ayla. Mereka bukan hanya keluarga lagi, mereka adalah benteng. Suatu sore, ketika duduk di teras rumahnya yang sederhana tapi hangat, seorang sahabat lama bertanya, "Kamu nggak pengen nikah lagi, Ayla?" Ayla hanya tersenyum. Ia menatap langit senja yang mulai mewarnai langit Jakarta dengan semburat jingga. Lalu menjawab tenang, "Aku tidak lagi mencari cinta dari manusia. Saat ini, aku sedang jatuh cinta pada hidupku sendiri. Pada caraku menyembuhkan luka-luka kecil di dalam diri." Ia sadar, bukan cinta baru yang ia butuhkan, tapi berdamai dengan dirinya. Menemukan arti hidup yang tidak lagi bergantung pada siapa yang menggenggam tangannya, tapi pada siapa yang ia bantu berdiri. Dan kini, Ayla telah menemukan damai itu, bukan di tempat yang mewah, bukan pula dalam pelukan siapapun, melainkan di dalam dirinya sendiri. Ruang konferensi itu sunyi sejenak. Tak ada suara selain hembusan pendingin udara dan deru napas pelan dari para peserta seminar. Di depan panggung berdiri Ayla, dengan gaun biru dongker sederhana, rambut dikuncir rendah, dan mata yang jernih namun penuh cerita. Di hadapannya, ratusan perempuan dari berbagai latar belakang, usia, dan daerah duduk menyimak. Sebagian menggenggam tangan satu sama lain, sebagian lainnya tak kuasa menahan air mata. Ayla menghela napas panjang sebelum mulai bicara. Suaranya pelan tapi menggetarkan. "Dulu aku berpikir cinta bisa menyembuhkan segalanya. Bahwa jika aku cukup sabar, cukup mencintai, cukup berkorban, maka orang yang menyakitiku akan berubah. Tapi kenyataannya, aku hampir kehilangan nyawa hanya karena aku terlalu percaya pada cinta yang salah."
Suara di ruangan itu menegang. Beberapa peserta mulai terisak, dan seorang ibu parubaya terlihat memeluk bahu putrinya yang duduk di sampingnya. Ayla melanjutkan, suaranya mulai bergetar tapi tetap tegas. Kalau saja aku tetap diam. Kalau saja aku tetap berusaha terlihat kuat padahal tubuhku melemah pelan-pelan karena racun yang dia berikan. Kalau saja aku menutup mata dan telinga hanya demi mempertahankan pernikahan yang nyatanya hanya jebakan manis. Mungkin hari ini kalian sedang membaca berita tentang jenazah seorang istri pewaris bisnis yang ditemukan tewas pelan-pelan di ranjang rumah mewahnya. Ia berhenti sejenak, menatap tiap wajah di ruangan itu. Sampai akhirnya aku sadar, aku bukan egois ketika menyelamatkan diriku. Aku bukan gagal karena memilih untuk keluar dari rumah tangga yang beracun. Aku adalah manusia. Dan nyawa manusia terlalu mahal untuk dipertaruhkan atas nama cinta semu. Ayla mengangkat tangannya pelan, memegang dadanya. Matanya mulai berkaca-kaca. Perempuan, kalian berhak hidup. Kalian berhak dicintai tanpa harus memohon. Kalian berhak marah, menolak, melawan, dan berkata cukup. Riuh tepuk tangan mengisi ruangan. Tapi Ayla belum selesai. Ia menunggu hingga suasana kembali hening. Cinta sejati tidak membuat kita menangis setiap malam. Cinta sejati tidak membuat kita sakit, takut, atau merasa kecil. Kalau seseorang mencintaimu, ia akan menjaga hidupmu. Bukan mencabutnya demi harta. Bukan menghancurkanmu agar dia bisa berdiri di atas puing-puingmu. Ia menunduk sejenak, mengambil satu lembar kertas kecil dari saku bajunya. Aku menulis ini saat di rumah sakit, ketika aku pura-pura koma. Waktu itu, aku pikir mungkin aku tidak akan bangun lagi. Tapi aku bangun, dan aku berjanji akan membacakan ini kalau Tuhan memberiku kesempatan hidup. Ayla membuka kertas itu. Suaranya pelan dan dalam. Jika aku harus pergi hari ini, bukan karena aku menyerah, tapi karena aku terlalu lama diam. Jika aku masih bisa bicara, dengarkan ini, selamatkan dirimu. Jangan tinggal demi janji. Jangan tinggal demi status. Jangan tinggal hanya karena takut sendirian. Karena lebih baik sendiri, daripada bersama seseorang yang pelan-pelan membunuhmu. Isak tangis mulai terdengar jelas dari berbagai sudut ruangan. Beberapa wanita berdiri dan menghampiri Ayla, memberikan pelukan. Tapi Ayla tetap berdiri tegak, membiarkan setiap kata terakhirnya menggantung di udara dan meresap dalam hati semua orang. Hari itu, seminar berubah menjadi tempat pembebasan. Tempat di mana banyak perempuan akhirnya menangis. Bukan karena kalah, tapi karena akhirnya merasa didengar, dipahami, dan diberi kekuatan. Ayla meninggalkan panggung bukan sebagai korban, bukan juga sebagai pahlawan, tapi sebagai pengingat hidup. Bahwa keberanian seorang perempuan bisa menyelamatkan banyak jiwa. Dan bahwa satu suara jujur bisa mematahkan siklus panjang dari diam yang menyakitkan. Ia berjalan keluar dari gedung dengan langkah tenang, angin sore menyibak rambutnya. Di langit, matahari mulai turun pelan, menyisakan semburat jingga yang hangat. Ayla tahu perjalanannya belum selesai. Tapi kali ini, ia tak lagi sendirian. Ia punya dirinya sendiri, dan itu cukup.